teman-teman, hari ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada minggu sebelumnya, alhamdulillah kemarin kita sudah anggap selesai silabus pertama terkait pengukuran arah kiblat. Ya, kita sudah anggap selesai. Artinya mulai dari menghitung titik koordinat tempat di mana kita berada, kemudian sampai praktek menghitung secara manual sekaligus mengukur arah kiblat menggunakan teodolit. Hari ini kita masuk pada silabus berikutnya, yaitu menghitung waktu sholat. Nah, sebelum ini saya sampaikan lebih lanjut, saya akan bertanya dulu kepada teman-teman nih, sudah di download itu epimerisnya yang tadi bisa dibuka nggak? Yang tadi saya kirim di grup itu. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Kemudian kalkulatornya, scientific calculator masing-masing sudah. Nah, ini harusnya ada kertas kosong nih buat hitung-hitungan. Ada bawa nggak kertas kosong? Karena sekarang kita waktunya hitung-hitungan nih, menghitung waktu sholat. Kalau belum, tolong sediakan dulu. Oh iya. Iya sih. Mesin waktu. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ingin mengenalkan lebih dulu teori tentang waktu. Ya, teori tentang waktu. Kalau kita mau menghitung waktu sholat, maka kita harus paham dulu nih, apa itu waktu. Kalau sholatnya apa? Doa. Secara teori itu doa. Kemudian istilahnya apa? Ya benar, diakhiri dengan salam. Oke. Nah, sudah ada yang bisa menerka atau mengira-ngira apa sih waktu itu? Waktu itu apa? Sementara kita tahu bahwa dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang waktu. Bahkan sebagian diantaranya dimulai dengan huruf qasam. Kayak wal as, wal laili, wan nahari. Itu semuanya terkait dengan waktu dan dimulai dengan huruf qasam. Apa artinya? Ketika Allah menggunakan qasam itu artinya apa? Hah? Ayo dong, kena yang keras dong, soalnya gak kedengeran saya nih. Sumpah. Iya, sumpah. Itu artinya apa? Misalnya besok hari Kamis kita akan jalan-jalan ke Anyer misalnya. Lalu orang ini masih nggak percaya, bohong. Demi Tuhan. Berarti untuk apa? Iya, sumpah itu gunanya untuk apa? Meyakinkan, untuk mentaukid sebuah informasi. Karena yang dikasih informasi masih ngeyel. Yang kasih informasi itu tidak paham betul bahwa ini benar. Tapi untuk memperkuat itu maka kita menggunakan qasam. Lalu Quran itu esensinya apa? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Hah? Yang keras dong. Kita diskusi saja nggak apa-apa. Itu mah hukum. Itu Allah alladzi yata'allaqu bi af'alil mukallaf, itu hukum. Waalaikumsalam. Monggo. Qur'annya sendiri apa? Hah? Kitab pedoman ya. Terus apa lagi? Coba keluarin semua. Mushaf. Hah? Mushaf. Oke, apa lagi coba? Masih belum tepat. Al-Quran apa? Al-Quran.
Kitabullah. Terus apa lagi coba? Kalamullah. Bener Pak. Quran itu kalamullah. Kalau Waalaikumsalam, monggo. Kalau mushaf itu hasil kodifikasi. Ya. Tadinya kan Quran itu kan tidak tersusun dalam sebuah buku. Lalu dikodifikasi disebut dengan mushaf. Karena itu terjadi di zaman Utsman, maka disebut dengan mushaf Utsmani. Itu. Jadi kembali lagi Al-Quran itu kalamullah. Lalu kenapa Allah masih menggunakan huruf qasam? Apakah setiap firman Allah itu kan datangnya dari Allah? Kok masih kita tidak percaya? Itu artinya menunjukkan betapa pentingnya Allah saja masih menggunakan huruf qasam. Bahasa kitanya sehari-hari, hei manusia, jangan main-main dengan waktu. Kenapa? Karena waktu ibadah kita itu kitaban mauquta. Sudah ditentukan. Lalu kalau kita salah menghitung waktu sholat, berarti salah pula kita melakukan ibadah. Syarat sholat diantaranya apa? Syarat sholat diantaranya apa? Ini terkait dengan waktu apa? Mengetahui waktu atau masuknya waktu sholat. Sekarang nih belum asar, saya sholat asar boleh nggak? Nggak boleh. Belum masuk waktu. Jadi mengetahui waktu sholat itu juga cara kita untuk menyempurnakan kewajiban bagi kita dalam menjalankan ibadah sholat. Apa kaidahnya tuh? Ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna kalau tidak ada sesuatu itu kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kita sholat nutup aurat, ya wajib. Maka mencari rizki untuk membeli baju supaya sholat kita bisa menutup aurat itu wajib. Kaidahnya kan begitu. Ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Segala sesuatu yang eksistensinya menjadi sebab, menjadi sebab sebuah kewajiban itu sempurna, maka sesuatu itu dihukumi wajib. Nah, berarti mengetahui masuknya waktu sholat itu hukumnya wajib. Karena mau sholat itu wajib mengetahui waktu sholat. Gitu tuh. Punya rangkaian saya. Maka dalam hal ini saya akan memberikan sedikit pelajaran tentang menghitung waktu sholat. Ini turunan dari ilmu falak. Karena ilmu falak itu kan ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda di langit. Utamanya apa? Matahari dan bulan. Bulan dan matahari. Karena jelas ditegaskan dalam Al-Quran, asyamsu wal qamar bihusban. Matahari dan bulan itu menjadi dua alat ukur. Menjadi dua alat ukur yang sengaja memang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menjadi media atau menjadi medium kita untuk mengukur perjalanan waktu diantaranya. Tadi karena nggak ada papan tulis, saya upload tuh di grup. Ya, contoh bagaimana menghitung waktu sholat di kota Cilegon. Titik koordinat yang saya pakai itu adalah Tugu Gelombang atau Tugu Ombak, kota Cilegon yang ada di Simpang. Iya, landmark itu kan tugu bentuknya ya. Landmarknya itu kan bentuknya tugu. Nah, saya ingin teman-teman hari ini menghitung waktu sholat dengan titik koordinat ini.
Masih ingat nggak kemarin titik koordinatnya berapa? Waktu kita mau menghitung dan mengukur arah kiblat. Kan kita menghitung manual tuh arah kiblat. Nah sekarang titik koordinat itu kita gunakan untuk menghitung waktu sholat. Kita akan menggunakan titik koordinat itu untuk menghitung waktu sholat. Jadi nanti kalau ke depan kita berencana membuat kalender nih. Saya pengen puncak dari pelajaran kita kali ini kita akan buat kalender. Ya, kalender Falakiyah yang diterbitkan oleh teman-teman di kajian Falakiyah ini. Outputnya itu diantaranya. Nah itu nanti itu kan ada markasnya mana. Kan kita sering tuh ngelihat jadwal waktu sholat. Itu selalu ada titik koordinat markas. Misalnya kadang-kadang waktu sholat untuk Cilegon. Ya. Itu ada titik koordinatnya itu. Tidak semata-mata dibuat lalu muncul waktu sholat untuk kota Cilegon. Biasanya kalau di bentuknya kalender itu mesti ada titik koordinat atau markas, misalnya Masjid Agung. Nah, untuk menentukan di mana titik koordinat sebuah wilayah itu bisa ditentukan berdasarkan misalnya geografis, dalam arti titik tengah dari kota Cilegon mana, bisa itu. Jadi nanti ke utara, selatan, timur, baratnya itu sama karena titik tengah kota Cilegon yang kita gunakan buat markas untuk menentukan kapan waktu sholat. Bisa juga digunakan misalnya Masjid Agung, ya Masjid Agung buat titik koordinat. Atau tempat-tempat bersejarah bisa kita gunakan untuk titik koordinat. Nah khusus untuk kita di Al-Hariyah ini kita bisa menggunakan pendopo ini sebagai markas kita, ya markas kita untuk menentukan titik koordinat saat kita mengukur arah kiblat kayak kemarin dan sekarang saat kita menghitung waktu sholat. Nanti akan kita gunakan juga untuk menghitung hilal, misalnya ketinggian hilal itu bisa kita gunakan titik koordinat sini, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat hilalnya karena terhalang nih, baratnya terhalang oleh bangunan ini. Tetap kita harus melihat hilal di mana, di pinggir laut karena view-nya tidak terhalang, kecuali di Merak. Walaupun di laut cuma banyak kapal lalu lalang. Kalau di Anyer itu relatif aman kita dari gangguan kapal-kapal yang lalu lalang. Oke, kita mulai ya. Coba lihat gambarnya itu. Ya, di dalam grup itu. Pertama yang harus kita lakukan adalah data. Ya. Lihat dalam gambar itu. Kita nggak ada papan tulis di sini nih. Susah buat jagaan kayaknya itu. Kemarin kita yang punya di sini tinggi itu mana? Yang ada kakinya itu. Nah nggak apa-apa. Lihat di itu di grup kita. Sudah dilihat belum? Oke. Datanya apa aja? Yang pertama apa? Oke, lintang tempat, kemudian bujur tempat, kemudian itu equation of time. Equation of time itu perata waktu atau kalau dalam ilmu falak disebut dengan ta'dilul waqti. SD itu semi diameter matahari. Tahu nggak semi diameter itu? Matahari kan bentuknya kita anggap sebagai cakram ya, bulat kan ya. Nah, kalau diameter itu kan dari satu titik ke titik berikutnya melewati titik tengah itu kan dia diameter. Lah semi diameter itu separuhnya berarti. Nah, itu namanya semi diameter. Semi diameter matahari. Itu disebut dengan semi diameter. SD itu singkatan dari semi diameter matahari. Oke, rumusnya koreksi waktu daerah KWD, ya, koreksi waktu
daerah sama dengan dalam kurung bujur tempat. Betul. Dalam WIB ya. WIB itu berapa berarti bujur tempat kita di sini? Oh, masih lupa. Berapa? Hah? Iya benar. Iya itu terjemah. Sekarang saya tanya dulu deh, lupa nih. 105 kita tuh. Ya. Kita ini Indonesia bagian barat. Ya kan? Indonesia bagian barat itu ada di 105. Dari mana? Masih ingat gak? 105 dari mana itu? Kok tahu-tahu 105? Nolnya mana? Dari itu tuh yang di London itu bukan? Iya, dari apa? Aduh. Dari Greenwich. Iya gitu itu. Ya, dari Greenwich. Jadi 105 itu dari bujurnya 0 itu ada di Greenwich, gitu kan? Kan bumi ini berapa derajat? 360 ya. Duh, emang agak sulit juga nih saya menjelaskan kalau nggak ada papan tulisnya nih. Oke, bumi bulat itu 360 derajat. Kita ulang kembali memori kita. Berapa jam matahari mengelilingi bumi? 24 jam. Berarti cara mencari tahunya 360 dibagi 24 sama dengan 360 derajat. Matahari berputar mengelilinginya itu selama 24 jam, berarti 1 jamnya 15 derajat. Nah, kalau 0 derajat ada di London sana, di Greenwich, maka kita di sini WIB itu berapa? Berapa jam ke sana? 105 itu berarti berapa jam? Titik 0 ada 7. Titik 0 ada di London, di Greenwich sana, ya kan? Matahari berputar 24 jam. Sedangkan lingkaran penuh itu 360 derajat. Maka 360 derajat dibagi 24 harganya sama dengan 15 derajat. Jadi 15 derajat itu harganya 1 jam. Untuk 1 jam, ya. Lalu kalau nolnya ada di Greenwich sana, Indonesia bagian barat ini 105. Berarti selisih waktunya dengan London itu berapa jam? Berarti 7 jam, karena harga 1 jamnya itu 15 derajat. 15 kali 7 sama dengan 105. Ini barat timur, ini yang bagi siapa? Yang Greenwich. Ya, yang bagi Allah. Tepat. Memang walillahil masyriq wal maghrib. Tapi persoalannya yang terjadi itu kesepakatan internasional. Misalnya kita tengahnya ini ya. Nah, ini masing-masing punya nilai JNT ya, 0 nih, JNT. Barat dan timur sejatinya milik Tuhan. Hanya saja pada tahun 1884 ada pertemuan yang dihadiri oleh 25 negara. Digagas oleh Senat Amerika, kemudian di-endorse oleh Presiden Amerika, diadakan di Washington DC. Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk menyetujui
meridian utama atau bujur utama sebagai titik nol bumi kita. Yang dari situ lalu dibagilah masing-masing sebesar 180 derajat, nilainya plus arah timur, 180 derajat minus arah ke barat. Karena lingkaran bumi kan 360 Derajat. 360 derajat. Nah, ketika wilayah bumi ini dibagi dua, timur dan barat, mereka saat itu memang ada perwakilan, ya, perwakilan dari Inggris, perwakilan dari Amerika yang mengusulkan supaya GMT atau Greenwich itu sebagai meridian utama, sebagai titik nol bumi, titik nol bujur bumi. Ada protes dari Prancis, nggak ujuk-ujuk dong nentuin nol di Greenwich, harus ada kajian ilmiah, kata perwakilan dari Prancis. Paling tidak secara alamiah ada, secara ilmiah ada. Maksudnya alamiah itu apa? Ya seharusnya tempat di mana mau dijadikan sebagai titik nol bumi itu setidak-tidaknya dilewati matahari. Kita tahu bahwa matahari itu bergerak dari timur dan barat. Dia ketika berada pada kutub utara, itu kan paling tinggi ada di 23 berapa? Masih ingat nggak? 23,5, ada yang bilang 2,4. Oke, 23,5. 23,5. Ini pergerakan matahari nih, mentok di wilayah utara Khatulistiwa di 23,5. Greenwich itu ada di sini di 51 derajat. Kelewatan tidak? Tidak, karena matahari ketika dia di bulan Juni atau solstice di bulan Juni, ini matahari mentok di 23,5, kurang lebih di Madinah atas dikit matahari balik lagi ke bawah pergerakannya. Misalnya ini Ka'bah berapa kemarin titik koordinatnya? Maka lintangnya berapa? 21. Lintangnya 21. Madinah di atasnya sedikit 23,5. Lalu balik lagi tuh matahari turun ke bawah bergeraknya sampai di bulan Desember. Desember tuh matahari udah paling mentok tanggal 21 Desember itu ada di ujung paling selatan. Sudah. Dia nggak akan sampai ke kutub tuh matahari, enggak. Nanti dia berputarnya balik lagi. Mutarnya gini nih, apa ya? Ini udah paling bawah. Pergerakan matahari dari timur ke barat. Cuma ketika bergerak dari timur ke barat, ini tidak statis di situ-situ aja. Tapi berputar begini. Tuh. Sampai bulan Desember, naik lagi nanti dia menuju ke arah utara. Sampai di bulan Juni, begini terus nanti. Jadi tidak selamanya ada di atas Khatulistiwa atau equinox. Equinox kan ketika matahari persis ada di garis Khatulistiwa. Dia akan berubah. Maka saya bilang kemarin, ketika ada masjid yang kenapa kiblatnya mengarah ke kutub utara, bisa jadi dia menggunakan bayang-bayang matahari. Ketika matahari ada di utara Khatulistiwa, bayangannya dipakai buat mengukur arah kiblat. Itu yang salah. Maka kiblatnya itu nggak sesuai. Kalau dia madepnya ke Yaman misalnya, mungkin mataharinya ada di sekitar selatan Khatulistiwa. Jadi kiblatnya disesuaikan dengan bayang-bayang matahari. Dan itu banyak masjid-masjid kita seperti itu. Nah, jadi Inggris, London tepatnya, Greenwich itu ada di posisi 51 derajat. Secara alamiah tidak dilewati oleh matahari. Itu protesnya.
secara ilmiah. Nah, secara ilmiah coba bayangkan. Ini GMT nih. Saat ini ditetapkan sebagai titik nol. Kalau lihat peta, ini dia dibaginya, kalau peta ya, ini ada pembagian di setelah pulau-pulaunya itu antara Alaska dengan Rusia ada namanya Laut Bering, Selat Bering. Itu dipecahnya di situ, di Selat Bering. Lalu dia nanti ada negara-negara Kepulauan Pasifik yang kemudian menyelesaikan garis timur dan barat ini, ujung minus 180 derajat dari 0 GMT yang disesuaikan dengan keinginan negara masing-masing. Kenapa? Karena ada yang pengen tahun baru duluan. Yang kemarin saya pernah cerita itu. Maka belok-belok tuh garisnya, itu garis waktunya itu nggak lurus. Kalau lihat di peta, garis waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan standar GMT itu nggak lurus begini di peta, tapi begini nih. Tuh, begitu tuh. Termasuk kita nih WIB ya. Singapura tuh lebih barat dari kita. Tapi Singapura itu menggunakan waktu Indonesia Tengah. Jadi waktu Singapura itu sama dengan waktu di Bali. Padahal dia lebih barat dari kita. Kenapa? Karena dia ingin secara ekonomi, ketika orang-orang di Pulau Jawa masih pada santai ngopi, dia udah mulai bekerja. Kita nih masih jam 6 di sini. Di dia udah jam 7. Di Singapura. Padahal sejatinya harusnya juga sama dia dengan kita di jam 6. Tapi dia majukan waktunya lebih dulu 1 jam, sehingga kita masih santai ngopi, dia sudah mulai kerja. Kita ada motif-motif ekonomi seperti itu. Kalau buat yang seperti itu jadi masalah. Yang jadi masalah kalau itu digunakan buat waktu sholat. Tidak bisa kita menentukan seperti itu. Gitu. Itu bahayanya di situ. Ya, jadi pembagian timur dan barat sejatinya berdasarkan kalamullah itu ditentukan oleh Tuhan. Tapi di tahun 1884, 25 negara diundang oleh Amerika kumpul di Washington DC untuk menentukan, yuk sama-sama kita tentukan titik nol itu adanya di Greenwich. Walaupun diprotes gitu kan, tapi tetap karena mungkin sudah direncanakan titik nolnya Greenwich. Nah, karena titik nol sudah ditentukan, maka dari nol ini ke ujung yang paling timur nilainya 180 derajat. Ke ujung yang paling derajat nilainya 180 derajat. Total kelilingnya menjadi 360 derajat. Maka Indonesia yang ada di bagian timur dari Greenwich itu ada di 105, 120, 135. Ini WIB, ini WITA, ini WIT. Nah, artinya kalau di sini 0 derajat, ini 105, ini 120, ini 135, selisihnya berarti per jam kan 15 derajat. Berarti Indonesia ke sini itu ada 7 jam. Maka disebut kita kadang-kadang GMT plus 7. Gitu. Itu maksud GMT plus 7 artinya dari hitungan GMT kita selisihnya lebih dulu 7 jam. Disebut kadang-kadang GMT plus 7. Kalau ke Bali GMT plus 8. Kalau ke Papua GMT plus 9. Nilai bujurnya 135 derajat. Itu maksudnya. Nah, nanti kita akan menghitung waktu sholat. Ini WIB itu 105 karena kita ada di sini di 105 atau WIB. Persoalannya tidak 105 persis kan kita. Ada menit detiknya yang berbeda. Kemarin kita berapa? Kemarin. Nih, bujur kita berapa kemarin? Waktu mengukur kiblat. 97.
derajat. Bukan. 106. 106 Nah. derajat. Oke. 106 derajat. Terus 2 menit 26 detik. 26 detik. Lintangnya 6 derajat. 0 menit 52 detik. 52 Detik. detik. Nolnya 2. Ya, 02 bisa, 01 juga bisa. Ini posisi bujur kita. Berarti sebetulnya kita di sini tidak mutlak harganya tidak mutlak harganya 7 jam karena kita ada di 106. Yang mutlak 1 jam itu kalau 105, berarti ada selisihnya. Nah, nanti kita akan hitung tuh selisihnya itu berapa. Kita akan hitung di situ nanti. Apa di HP saya? Oke, makanya nanti ada disebut KWD, Oh gitu. koreksi waktu daerah. Ada koreksi kan? Karena tidak tepat di 105. Koreksinya gimana? Nah, di sini koreksi waktu daerah sama dengan dalam kurung bujur WIB dikurangi bujur kota, jangan kota Cilegon, markas ya, ini kita jadikan markas ya, markas pendopo Al-Khairiyah. Berarti sama dengan berapa? Coba dibunyikan. 105 dikurangi berapa itu kemarin kita bujurnya berapa ini? Kita ada di mana ini? 106 derajat. Ini kan contoh, yang contoh jangan dihitung lagi, dikosongkan saja kan, datanya kan tidak harus data yang itu. Ini yang di grup. Jangan pakai data yang di grup ya. Berarti 105 dikurang 106 derajat 2 menit. Nah, dalam kurung dibagi 15 harga per jam. Sama dengan berapa? Udah ketemu? Ya, kalkulator saintifik, kalkulator yang kemarin itu. Dibagi 15, udah, tutup kurung dibagi 15, sudah, sesuai dengan rumusnya tuh. KWD sama dengan atau koreksi waktu daerah sama dengan dalam kurung bujur WIB dikurang bujur markas Falak Al-Khairiyah dalam kurung dibagi 15 derajat sama dengan berapa? Berapa? Dijadikan derajat. Pencet derajatnya. Ya. Iya itu hasilnya. Ditulis.
Ada minusnya nggak? Itu tulis 9. Ada minusnya nggak tadi? Tadi sebelum diderajatin ada, pas diderajatin nggak ada. Oke. Berarti nanti dihitungnya karena ini adanya di di wilayah selatan Katulistiwa, nanti dihitungnya minus 2 Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Sehat Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Monggo, gabung. Jangan nanya. Ayo biar sama dulu semuanya. Hitungannya biar sama dulu. Jadi udah ketemu belum? Belum tuh ya. Coba. KWD, ingat ya, KWD itu koreksi waktu daerah karena kita tidak tepat di 105 derajat. KWD sama dengan bujur WIB dikurang bujur apa disebutnya nih? Markas ya, markas aja M ya. MKZ dah markas. Tutup kurung dibagi 15 derajat. Injil. Berarti bujur tempat WIB berarti 105 dikurang bujur markas 106 derajat 2 menit 26 detik tutup kurung dibagi 15 lah, itu hasilnya. 105 derajat. Tutup kurung dulu, tutup kurungnya jangan ini, tutup kurung 105 derajat yaitu bujur WIB. Bujur WIB kan 105 dikurang bujur markas 106. Tutup kurung dibagi 15 derajat sama dengan 0 derajat 4 menit 9,73 detik itu. Terpegang ya. Setelah itu, ini udah tahu belum semuanya nih? Koreksi waktu daerah. Kenapa disebut koreksi waktu daerah? Karena kita tidak sungguh-sungguh berada tepat di 105, kita ada di 106. Karena itu kita perlu koreksi waktu. Itu. Koreksi waktunya adalah 105 dikurang 106 derajat 2 menit 26 detik tutup kurung dibagi 15. Hasilnya 0 derajat 4 menit 9,73 detik. Oke. Itu yang pertama. Setelah itu kita ingin mengetahui waktu awal sholat zuhur. Waktu awal sholat zuhur rumusnya ini zuhur ya. Zuhur itu sama dengan WKM. WKM itu singkatan, kasih keterangan. Waktu kulminasi matahari. Kalau bahasa sini, waktu tengahnya. Waktu matahari ada di atas kepala. Itu namanya waktu kulminasi. Kulminasi itu udah titik paling tinggi. WKM itu waktu kulminasi matahari. Ya. WKM WIB waktu kulminasi matahari waktu Indonesia Barat Jam 12. ditambah jam SD. Jam SD tadi apa SD?
semi diameter matahari. Tahu semi diameter? Setengah dari Nah, ada lingkaran nih, misalnya ini kan lingkaran cakram matahari. Dari sini melewati titik tengah sampai titik sini, ini namanya diameter. Nah, setengahnya ini namanya semi diameter. Ini ke sini, ini namanya SD, semi diameter. Ditambah WI itu kasih keterangan waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat itu waktu kehati-hatian. Ihtiyat hati-hati. Jadi untuk mengetahui kapan waktu zuhur, caranya adalah waktu kulminasi matahari dalam WIB ditambah jam semi diameter matahari, tutup kurung, ditambah waktu ihtiyat. Nanti rumusnya bisa dilihat di uploadan grup itu. Nah, sekarang diturunkan lagi tuh. Sekarang diturunkan lagi dari situ ke sini. Coba sampai sini dulu, masih ada yang belum paham? Sudah bisa dipahami ya? Saya ulangin dari awal. KWD apa? koreksi waktu daerah. Kenapa kita perlu mengoreksi waktu daerah? Karena sesuai Ya, dengan karena kita tidak tepat persis ada di 105. Kita ada di 106, maka perlu koreksi. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita mengkoreksi waktu kita yang sebenarnya di sini, rumusnya itu adalah dalam kurung bujur WIB itu berarti 105 derajat dikurang bujur tempat kita berada atau markas 106 derajat 2 menit 26 detik, tutup kurung, hasilnya dibagi 15. Nah, itulah KWD, koreksi waktu daerah. Setelah itu kita ingin mengetahui kapan nih waktu zuhur. Nah, rumusnya WKM atau waktu kulminasi matahari dalam WIB, karena kita ada di WIB kan. Nah, ditambah jam semi diameter matahari, tutup kurung, ditambah waktu ihtiyat. Oke. Sekarang turunan berikutnya. WKM dalam WIB, kita nyebut dalam WIB ini jangan sampai nanti jadi rumus nih. Kalau nggak ada WIB-nya ntar sama lagi antara WITA dengan WIT dan WIB. Maka saya sebutkan WKM, waktu kulminasi matahari di wilayah Indonesia bagian barat itu sama dengan, kan dianggap jam 12, kan kulminasi pasti ada di jam 12. Itu yang disebut dalam ilmu falak disebut dengan waktu istiwa, waktu yang membagi antara waktu di timur dengan waktu di barat secara sama disebut dengan waktu istiwa. Di Cibeber tuh waktu istiwa, nyebutnya waktu istiwa. Maka Cibeber selalu jam sholatnya itu selalu nggak pernah berubah, jam 12:04. Ya, jam 12:04. Apakah sama dengan jam keseharian kita? Enggak, beda. Karena dia menggunakan waktu istiwa. Atau WKM, waktu kulminasi matahari, yaitu jam 12. Jam 12 dikurang, rumusnya nih ya, dikurang equation of time, kemudian ditambah KWD, koreksi waktu daerah. Oke, jadi jam 12 dikurang equation of time-nya berapa tadi? Datanya itu. Tahu dari mana kita equation of time-nya? Buka di
Emiris. Lagi membaca. Emirisnya kan tadi udah saya kirim. Saya pengen teman-teman tahu bagaimana cara mencarinya, yo. Sekarang tanggal berapa? 28. Silakan buka Epimeris, cari bulan November. Itu bukan gimana, Pak? Tinggal dibuka itu. Di PDF. Iya, PDF. Ada aplikasinya. Terinstal nggak? Terinstal nggak? Yang apa, Pak? Bulan Tadi November. Epimeris yang tadi. Yang PDF. PDF tadi itu yang saya kirim Dikirim itu PDF. jam 12 itu tuh. Yang PDF. Yang awal. Yang awal-awal tadi hari ini saya kirim tuh PDF Epimeris 2023. Oh iya, Pak. Bulan November ya? Ah, bulan November, sekarang tanggal berapa? 28. Lihat equation of time-nya berapa di situ. Ingat tadi kata saya, WIB itu dengan Greenwich berapa? 7 jam. Jangan lihat jam 12-nya. Jam 12 itu jam 12 sini. Plus 7 berarti? Di sananya jam berapa? Kan itu kan patokannya kan Greenwich. Bilang tadi di Oh, iya. awal kan. Jangan sampai salah lihat. Berarti kita lihat jam berapa di sana? Di sana sekarang jam 3. Sekarang maksudnya, Pak? Enggak, kan kita mulai waktu zuhur kan jam 12. Iya. Ya kan? Equation of time ini perata waktu. Kan kita Jam tidak di jam 12. Jam 4 tambah 7 jam berapa? 4 tambah 7 berapa? 11. 11. Jam 3. Bukan. Jam 5. Yang kita lihat di situ jamnya jam 5. Iya. Jam Karena ingat, ini patokannya adalah GMT. Patokannya Greenwich. Kan ini kan berlaku secara internasional. Ya. Epimeris ini berlaku secara internasional. Nah, kita lihat kita ada di mana? Ada di Indonesia. Oh, iya, Indonesianya paham. di mana? Di WIB. WIB itu berapa jam selisihnya? 7 jam. jam. Berarti yang dilihat di Epimeris jangan jam 12 juga. Jam 5. Iya, Pak. Jam itu perlu kehati-hatian. Iya, dikurang 7 jam. Berarti kalau mau tahu sekarang misalnya jam 12 di sini. Di sana masih jam 5 pagi. Kan mataharinya masih di sini nih. Dia kan adanya kan lebih barat. Jadi kita di sini jam 12 tengahnya. Di sana masih jam 5 pagi. Tapi yang jadi patokan tuh hitungannya waktu sana. Gitu tuh. Jadi sedunia ini menggunakan hitungan waktu patokannya yang ada di Greenwich. Supaya apa? Supaya orang kalau sedunia gampangannya janjian mau ketemu ya, mau ketemuan ngopi bareng nih. Itu karena patokannya satu, ya kan? Oke, kita ketemu misalnya di Prancis jam 3 waktu setempat. Misalnya. Maka patokannya itu patokan jam 3 berdasarkan waktu Prancis yang mengarah kepada GMT. Kalau masing-masing bawa waktu, nih saya jangankan antar negara, antar sesama orang Indonesia saja, antara orang Papua dengan orang Aceh misalnya mau ketemu di Bali gitu kan, masing-masing jangan bawa waktunya. Ya, kalau bawa waktunya kita ketemu ya jam 9 misalnya. Lalu mereka jam 9-nya 9 Aceh. Papua jam 9-nya jam 9 Papua. Nggak bakal ketemu itu. Harus ada patokan satu yang disepakati. Oke, waktu mana yang kita pakai? Nah, Indonesia itu ya dibagi 3. Lah kalau dunia ini patokan waktunya adalah GMT. Nih yang jadi titik 0 waktu di sini. Nah, karena itu dilihat di data Epimeris yang kita lihat adalah jam 5. Karena jam 5 ditambah 7 plus 7 ketemunya nanti jam 12. Gitu. Jadi berapa itu? 12 dikurangi equation of time. Berapa equation of time-nya situ? 12 menit. Dari 0 dulu dong, depannya ada Oh, dari biasanya 0 jam ya.
Ketemu belum paling ujung? Equation of time itu paling ujung. 12 menit. Depannya ada 0, enggak ada? Nggak ada. Oh, langsung aja 12 menit aja. Berarti nanti parahnya ini enggak apa-apa. 0 jam 12 menit berapa detik? 14. 14 Detik. detik. Nah, ini waktu peratanya. Pertanyaannya waktu kemarin itu ingat nggak? Kenapa kok sekarang seakan-akan waktu subuh lebih Iya. lebih cepat? Padahal nggak, ada perata waktunya nanti. Kita kan jam yang kita gunakan ini bukan jam matahari hakiki, tapi jam rata-rata. Makanya disebut ada equation of time untuk perata waktunya berapa, takdilul waktunya itu berapa. Oke, setelah itu plus koreksi waktu daerah. Berapa tadi koreksi waktu daerahnya? 0 derajat. Ditambah 0. Derajat. Oke. 4 menit. 9,73 detik. Oke. Berapa jadinya? Hitung. Langsung aja. Bapak ini Nggak ada, kayak dikosongin aja. Kalau J-nya kosong makan nggak ada kan? Dikosongin aja. 0, ditulis 0, nggak apa-apa. 12, 14 langsung. Ya. 12. Jadi gini, 12 ya. 12 diambil 0 titik atau boleh pakai derajat, 0 derajat. Nggak bisa kalau nggak pakai derajat. 12 menit. Berapa tadi? 12 menit. Sorry. Ya benar ya? Iya, Pak, benar. Ya, 12 menit 14 detik. Monggo sini. Sama aja dia. Waalaikumsalam. Monggo. 0, Ini kayak adiknya ini. Oh, bukan. derajat 12 menit 14 7 Bapak udah Berapa? 11,865480555555. Dijadikan derajat. Gimana tuh ya? ini derajat 11 derajat 51 menit 55,73 detik. 12 dikurangi 0 derajat 12 menit 55,73 Nah, itu nanti dibuat minus itu. detik ditambah 4 menit 9,73 detik. Karena kita ada di selatan, ya. Selatan itu dibuat minus. 4 yang tadi, KWD. Ini nih. Sampai minus. 4-nya bikin minus. Iya. Kan 0 derajat ya. Ini berarti pakai minus nih. Oh, Nah, situ tuh. Salah lagi ya. Karena kita ada di selatan. Kita ada di selatan Katulis Tiwa. berarti 11 derajat 43 menit 36,27 detik. Oke. Itu. Coba sama dengan 11. derajat Ini udah jadi jam nih. 11 berapa? jam 11 jam? Iya, jam 11. jam jam 11 Iya. 43 detik 43 menit 43 menit. Terus 36 detik. Pak, detik di koma ini gitu. hah? Iya. Enggak apa-apa. Enggak berapa? 36,27 detik. 36,2. 27 detik. Nah, ini
waktu zuhurnya. Ini mana ngapasnya? Itu udah 7.3. Ada ini jatuh di mana? Waktu kulminasi WIB. Saya ulangin ya. Waktu kulminasi WIB sama dengan 12. Waktu kulminasi kan 12. Dikurang equation of time, selisih perata waktu, ditambah KWD, koreksi waktu daerah, sama dengan jam 12 dikurangi 12 menit 14 detik ditambah minus 0 derajat 4 menit 9,73 detik sama dengan 11 43 36,27. Ini waktu tengange. Ya, waktu matahari ada di atas kepala. Kan kita nyari ini kan tadi WKM, waktu kulminasi matahari, berarti WKM WIB, WKM WIB itu ini. Jam 11 lewat 43 lewat 36,27 detik. Apa tadi waktu disebut WKM? Kulminasi matahari. Artinya apa? Tengah. Tengange. Matahari ada di atas kepala. Boleh nggak kita sholat? Enggak. Boleh. Enggak. Nggak boleh. Boleh. Itu waktu yang diharamkan. Lalu kata Quran, aqimus sholat li dulukis samsi, sampai matahari bergelincir, bergeser. Misalnya ini bumi bagi dua kita nih ya, WKM nih, ini WIB nih, ini WIB waktu Indonesia Barat. Kita pengen cari tahu waktu kulminasi matahari persis ada di atas kepala itu kapan? Yaitu ketika matahari ada pada bujur. Nah, ini titik pusatnya di sini. Nah, jadi acuannya adalah titik pusat cakram matahari ya. Jadi bendanya itu di titik pusatnya ini, maka saat ini kita ada di sini. Itu disebut WKM, waktu kulminasi matahari. Orang tidak boleh sholat. Kapan dia disebut geser? Ketika semi diameter matahari. Kan ini kan kemarin semi diameter kan tadi? Iya. Nah, itu sudah mulai bergeser, disebut dengan waktu zawal. Jadi matahari dari sini tuh. Ini titik matahari, titik tengahnya. Nah di sini ini namanya waktu zawal. Di sini baru masuk waktu sholat. Nanti kita hitung berapa menit di antara waktu kulminasi sampai matahari zawal, sampai kita dibolehkan sholat. Kadang-kadang orang lupa. Saya pernah bikin status, saya videokan sengaja. Pas persis tengahnya orang azan. Udah waktu sholat belum? Belum. Kenapa sudah azan dia? Kan khawatir begitu orang mau pergi. Ya, orang mau pergi. Tungguin zuhur dulu. Berarti kan zuhurnya ditunggu kan? Iya. Begitu azan, zuhur sudah padahal belum. Saya lagi ngitung bunyi azan. Saya bilang, loh, kok sudah azan ini? Belum waktunya sholat, orang sudah azan. Azan kan panggilan sholat. Dan orang memahami itu menjadi waktunya sholat. Padahal belum masuk waktu. Hukumnya gimana kalau tiba-tiba ada orang sholat karena dia sudah mukul beduk dan azan? Waktu tengah nih kok. Nah sekarang kita akan hitung. Dari waktu matahari persis ada di bujur kita, persis WKM, waktu kulminasi matahari. Caranya ya, di titik pusat matahari ya, titik cakramnya ya. Jangan
seperti ini kalau ini namanya zawalnya, ini cakramnya sudah melewati WKM kita kalau ini. Nah ini yang disebut dengan waktu zawal. Kita pengen hitung nih dari saat matahari ada di WKM, waktu kulminasi matahari sampai zawal berapa. Yuk rumus berikutnya lihat di situ. Nah, caranya jam semi diameter kan ada tuh ya, jam semi diameter ya. Untuk mengetahui jam semi diameter, caranya semi diameter dibagi 15. Berapa semi diameternya tadi tuh? Belum, lihat lagi ke epimeris. Kan datanya tadi baru equation of time. Sekarang kita cari di epimerisnya lagi. 16 Berapa? jam 5 ya. 16 16 2 menit 16 menit 12:58 detik. iya 16 menit 16 menit 12.62 12,58 detik. 12,58. 58. Itu di jam 5 ya. 61 Bukan, Pak. 61 Berapa? 61. 61 itu jam 5 ya. Iya. Jam 5 epimeris ya. Maksudnya jam 5 epimeris itu berarti jam 12 WIB. 61 ya. Ada matahari. Oke. Nah, ini semi diameter ini dibagi 15 hasilnya berapa? 16 menit. Caranya gini. 0. 0-nya dipakai derajatnya itu. 0 derajat, kemudian 16 menit, kemudian 12,61 detik dibagi 15, hasilnya berapa? 0,01 diderajatin nggak, Pak? Iya, derajatin. 0 derajat 1 menit Ini dibagi 15. iya Sama dengan 0 derajat oke. 1 Jadikan menit tadi ada 1 menit 4,84 detik. 1 menit 4,84 detik. 84. Iya. Nah, ini waktu zawal. Jadi begitu matahari ada di pukul 11.43 lewat 36,27 detik ditambah waktu zawal dulu, yaitu kurang lebih 1 menit 4,84 detik. Detik. Sudah? Kalau sudah, tadi waktu WKM 11.43 lewat 36,27 ditambah 0 menit atau boleh 0 jam atau 0 derajat 1 menit 4,8 detik ditambah ini. Berapa hasilnya? 11 44 40 11 Nah, 11 lewat 44 menit 40 berapa? 40 40 11 11 gitu. 11 lewat 44 lewat 41 ya? Hah? Ini nih, ini ditambah ini berapa? 114336,27 ditambah 01484 11 44 41 11 Iya, 11 11 44 41 11. Oke, 11 44 41 11 iya 41 41 11. Nah, ini waktu zuhur.
Udah waktu zuhur ini. Cuma biar ada kehati-hatian ditambah waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat itu 2 menit. Supaya apa? Lebih baik waktu udah masuk walaupun lewat ketimbang khawatir belum masuk waktu kita sudah sholat. Udahlah, anggur dilebihin 2 menit, itu namanya waktu ihtiyat. Tambahin waktu ihtiyat 2 menit. Jadi berapa? 11.46. Nah, caranya boleh waktu ihtiyat itu boleh caranya dengan 11.46, boleh juga 11.46 ini jadi bulatkan sudah 46. 11 lewat 46 menit. Kan nggak ada detiknya biasanya kan kita kalau ngukur waktu sholat nggak ada detik. Detiknya itu digenapkan, dibulatkan. Jadi 11.46 detik. Sekarang kita lihat. 247 Pak. Itu kan udah 41 detiknya. Iya, sebetulnya ini kan waktu ihtiyat ya. Waktu ihtiyat itu kan sebetulnya Tambahan. cuma tambahan saja. Sebetulnya sejatinya di pukul ini 44 udah masuk zuhur. Ini cuma tambahan untuk berhati-hati saja gitu. Jadi boleh ditambah jadi 47 digenapkan ke atas, boleh digenapkan ke bawah, boleh. Kenapa? Karena sebetulnya itu waktu tambahan. Waktu tambahan untuk kita lebih berhati-hati, bukan waktu sholat sebetulnya, ya. Hanya waktu sekedar waktu tambahan. Jadi boleh digenapkan ke atas, monggo, digenapkan ke bawah juga boleh. Jadi boleh 46, boleh 47. Sejatinya itu bukan waktu sholat, waktu tambahan. Waktu sholat sejatinya di ini nih, yang ini. 11.44 41,11. Ini waktu zuhur di sini. Jadi kalau ditanya, kamu ngitungnya di mana? Di titik koordinat markas pendopo Al-Khairiyah. Karena akan beda dengan yang di Anyer. Akan beda dengan yang di Serang. Kenapa? Karena koordinatnya beda. Matahari posisinya kan juga beda. Matahari di Serang dengan matahari di sini kan beda. Ada selisihnya. Makanya saya bilang tadi, gimana kalau wilayahnya itu luas? Cara menentukan. Sedangkan satu waktu kan, Cilegon itu kan satu waktu. Mau Cilegonnya di Keramat, mau Cilegonnya di Anyer. Di Anyer juga masuk Cilegon ya. Karena dekat Anyer tuh yang masuk Cilegon, Ciwandan deh. Kan sama. Bagaimana ujung sana dengan ujung sana bersamain? Maka dicari titik tengah. Koordinatnya biar ke sana dapat, ke sini dapat. Itu juga fungsi waktu ihtiyat. Karena waktu ihtiyat kan bisa mengamankan yang paling barat. Harusnya barat belum masuk karena ditambah waktu ihtiyat. Gitu tuh, supaya kita lebih berhati-hati. Karena nggak mungkin Cilegon bagian Keramat jam 11.44 misalnya. Cilegon bagian Ciwandan 11.46 misalnya. Nggak bisa begitu, karena diukur satu waktu Cilegon ya pukul sekian waktu zuhur. Cara menentukan kan dibuat rata-rata, berarti harus di tengah. Jangan untuk mengukur waktu Cilegon yang kita pakai waktu di Ciwandan. Kasihan yang di sana. Kasihannya pada saat apa? Bulan puasa. Harusnya sana udah buka, karena di ujung sini yang dipakai standar belum buka, gitu tuh maksud saya. Ya aja di sini pas waktunya, sana ya kasihan. Gitu. Maka caranya harus ditentukan tempat titik tengah koordinatnya. Ya tidak terlalu ke barat, tidak terlalu ke timur. Gitu. Ya. Maka sok lihat di kalender yang ada hitungan ilmu falaknya. Itu mesti ada titik koordinatnya itu. Dia pakai titik koordinat mana? Gitu. Kalau kita di sini, misalnya kita hitung sendiri sini, maka ketika kita di sini kita sudah paham betul kapan waktunya buka, karena kita sudah menghitung sendiri. Ada yang ngikutin TV. Beda Jakarta dengan sini itu. Jangan mereka memang lebih dulu. Kenapa? Karena mereka posisinya ada di sebelah timur kita. Ya. Jadi kalau di Jakarta sudah beduk maghrib, di sini belum. Maka sok lihat di tanggalan, kadang-kadang waktu Serang dan sekitarnya plus berapa menit misalnya kan dari Jakarta itu ada ketentuannya, itu berdasarkan apa koordinatnya, karena mataharinya kan dari sana dulu baru ke sini gitu kan. Sana sudah mulai buka, di sini belum dong gitu.
Oke, saya mau cek dulu ya waktu zuhur. Silakan. Ini Mas Islam dulu. Coba di sini masih ada yang bingung nggak? Di provinsi. Coba lihat Bibi Mas Islam, saya screenshot ya, tanggal 28. Lihat di grup nih, saya upload. Coba lihat itu, berapa waktu zuhur di situ? Di grup tuh. Oh iya Pak. Apa? Iya Pak. Hari Selasa. Ya, 11.47. 11.47 berarti tadi ya digenapkan di 7. atas ya. Di atas. Kita boleh mengenapkan ke bawah 11.4. Bener kan? 11.47. Cuma lihat, cek waktu sholat umum deh. Jangan yang Bimas Islam. Ini yang Kemenak loh. Coba cek aja waktu sholat Cilegon. Coba lihat. Gimana Pak? Cek aja di Google. Ketik sembarang aja. Cek waktu sholat Cilegon. Coba cek, silakan. Zuhur. Nanti kan ada tuh. Hari ini Iya. 11.43. Tuh, coba bayangin. Belum masuk waktunya sholat, lalu orang lihat ke situ kan. Itu 4.3 makasih tuh. Tapi di Baru awalnya. Enggak, geng. Ini Iya, mah sebelumnya. tengahnya ini mah. Iya. Justru diharamkan waktu sholat. Iya, tapi tadi Pak Beda. di saat kalkulator itu 11.44. Di mana? Di saat kalkulator Di sebelah san kalkulator 11 11.44. waktu istiwanya. Iya. Apalagi 11.44. Itu berarti kan pas waktu kulminasi Matahari. matahari. Orang justru nggak boleh Salat. coba tuh kalau nggak ngaco itu. Berarti menunda-nunda sholat gak apa-apa ya? Sholat pada waktunya. Dan jangan salah, waktu sholat pada waktunya gini. Hari 11 taruhlah 11.47. Ini waktu zuhur. Pada waktunya itu berarti 11.47 sampai misalnya taruhlah 15 lewat berapa misalnya. Nah di situ 15.09. 15.09. Di Google. 15.09. Nah inilah namanya sholat pada waktunya. Ada sholat di awal waktu. Ah itu beda, awal waktu berarti ini. Kalau sholat pada waktunya ya rentang waktunya antara 11.47 sampai 15.09. Itulah waktu sholat zuhur. Sholatlah pada waktunya. Di sepanjang waktu ini ya itu sholat zuhur. Tepat waktu itu. Nah kalau tepat waktu beda, awal waktu namanya itu. Itu. Nah coba bayangkan tuh kalau orang kemudian hanya mengacu kepada waktu Google nih yang tadi kita ketik sembarang, ya kan? 4 gimana tuh nanti hukumnya? Kita sudah ngitung manual nih. Ternyata 11.43 itu waktu tengahnya. Harus ditambah semi diameter supaya mataharinya, cakram matahari itu bergeser ke arah barat. Ini kan timur.
Ini barat. Ini baru bergeser dulu nih, nggak di tengah-tengah begini. Kalau 11.43 ini waktu WKM persis ada di atas kepala, biar dia berjalan dulu nih, semi diameternya, berarti dia lengser cakramnya itu ke arah ke barat. Waktunya tambah berapa? Waktunya tambah 1 menit 4,84 detik. Berarti 11.43.36.27 menjadi 11.44.41.11. Inilah waktu sholat zuhur di sini. Gitu. Supaya lebih hati-hati, tambahin mbok-mbokan gitu kan. Tambahin 2 menit itu namanya waktu ihtiyat. Nah, karena 2 menit ini bukan waktu sholat, boleh digenapkan ke atas, boleh digenapkan ke bawah, silahkan. Jadi 11.46 udah masuk nih. Boleh. Kan yang 2 menit itu waktu tambahan buat hati-hati saja. Kalau kita udah tahu hitungannya ya kita sudah tahu, sudah bisa memastikan, sudah masuk waktunya ya sholat monggo. Bahkan kalau kita sudah hitung benar-benar cermat di 11.44 lewat 41.11 saja kita udah boleh sholat. Kalau udah sholat kan baru 11.44, sedangkan nanti 11.47 udah itu. Kan kelebihan orang punya ilmu gitu kan, ketika dia hitung dia tahu sudah waktunya masuk ya sudah. Tapi makasih dulu. Nggak apa-apa kan tadi Udah masuk. sudah masuk waktu WKM-nya kan sudah kita lebihi 1 menit 4,88 detik. Sudah matahari itu sudah zawal, sudah lengser, sudah nggak di tengah kepala kita lagi, sudah bergeser dia. Jadi boleh sholat kan, aqimus sholat liduluki samsi tadi, matahari bergeser, jangan pas matahari di atas kepala. Itu namanya WKM, waktu kulminasi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Satu-satu dulu kita pahami sekarang sholat zuhur karena waktunya juga sudah jam 4. Kalau tidak ada berarti saya anggap paham ya, itu kita pakai Bimas nih, Bimas Islam Kemenang. Persis kan 11.47 ya, karena naik ke atas, digenapkan ke atas, digenapkan ke bawah 11.46 juga boleh. Baik teman-teman, hari ini kita sudah bisa menyelesaikan hitung-hitungan waktu sholat untuk sholat zuhur. Saya berharap teman-teman bisa pahami itu. Jikalau masih ada yang belum paham, monggo ditanya. Ditanya dalam grup juga boleh. Pokoknya hal-hal falakiyah supaya grup kita juga hidup, silakan ditanya. Di dalam grup itu monggo silakan, kita bisa tanya jawab di situ. Kita bisa diskusi di situ. Hal-hal yang membuat selama ini misalnya kayak kemarin kan, kok sepertinya matahari kok lebih dulu. Itu silakan yang begitu-begitu itu menyangkut persoalan-persoalan falakiyah. Insya Allah nanti kalau ada waktu dan saya cukup tahu tentang itu saya akan jawab gitu, biar teman-teman yang lain juga bisa mengetahuinya. Barangkali itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.